Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas E Prodi Manajemen angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas materi terkait manajemen risiko. Adapun kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Sri Dharma dan teman saya Ikian Fosya Akila dan Sri Anggraini Dewi. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian manajemen risiko. Kedua, manfaat manajemen risiko. Ketiga, jenis-jenis manajemen risiko. Keempat, prinsip manajemen risiko. Kelima, proses manajemen risiko. Dan keenam, konsep manajemen risiko. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Ikian Fosya Akila. Pengertian manajemen risiko. Definisi risiko menurut KBBI. Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Definisi risiko menurut Hanafi. Risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkatan pengembalian yang diharapkan dengan pengembalian aktual. Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk analisis, identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan menanggulangi risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Materi selanjutnya yaitu manfaat manajemen risiko. Yang pertama, membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Yang kedua, membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko yang dihadapi perusahaan akan dihindari atau diambil. Yang terakhir, jika penaksiran risiko dilakukan secara akurat, maka dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Jenis-jenis manajemen risiko. Pertama, risiko murni. Risiko murni adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya, risiko kecelakaan, kebakaran, kebanjiran. Yang kedua, risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah di mana kita mengharapkan terjadinya keuntungan, tetapi seringkali juga tidak dapat menghindari kerugian. Contohnya dalam jual beli saham. Prinsip-prinsip manajemen risiko. Prinsip pertama, risiko ada di mana-mana. Individual maupun bisnis hanya mempunyai 3 pilihan ketika berurusan dengan risiko, yaitu penolakan, ketakutan, dan menerima keberadaan risiko. Risiko yang paling besar akan datang dari hal yang paling tidak kita sangka dan dalam bentuk yang tidak kita antisipasi. Intisari manajemen risiko yang baik ialah mampu mengepalkan tinju ketika berhadapan dengan sesuatu yang tak terduga. Prinsip kedua, risiko adalah ancaman dan peluang. Risiko merupakan campuran dari hal yang menguntungkan dan merugikan. Manajemen risiko yang baik bukan tentang pencarian atau penghindaran risiko, akan tetapi tentang cara mempertahankan keseimbangan antara keduanya. Prinsip ketiga, risiko merupakan kombinasi dari bahaya dan peluang yang menguntungkan. Merupakan hal yang wajar manusia memiliki perasaan yang bercampur baur tentang keberadaan risiko. Pada satu sisi kita takut pada risiko, sedangkan di sisi lain kita mencarinya. Usaha keras dengan sistem manajemen risiko adalah satu-satunya cara manusia dapat mengelolanya. Prinsip keempat, tidak semua risiko diciptakan sama. Risiko datang dari sumber-sumber yang berbeda, mengambil bentuk yang berbeda, dan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Mengelola risiko dengan cara yang hemat, kita harus mengambil perspektif yang benar terhadap risiko dan tetap konsisten melalui proses menuju perspektif yang benar pada risiko dan tetap konsisten melalui proses menuju perspektif. Jika kita memilih memandang risiko melalui mata investor, kita akan mengakses risiko secara berbeda dan bertindak secara berbeda pula. Prinsip kelima, risiko bisa diukur. Untuk mengambil alat yang tepat untuk mengukur risiko, kita harus paham apa kesamaan berbagai alat tersebut, apa yang berbeda, dan bagaimana cara menggunakan hasil atau output dari setiap alat. Prinsip keenam, good risk management assessment should lead to better decision. Alat untuk mengakses risiko dan output dari penilaian risiko harus dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan daripada proses lainnya. Prinsip ketujuh, kunci manajemen risiko yang baik adalah berhubungan dengan risiko yang harus dihindari, risiko yang harus diambil, dan risiko yang harus dieksploitasi.
Pertimbangan dalam mengambil risiko adalah aspek keuntungan potensial yang akan didapat dan biaya yang harus dikeluarkan. Prinsip ke-8, the pay of the better risk management is higher value. Untuk mengelola risiko secara benar, kita harus memahami pengungkit yang menentukan nilai suatu bisnis. Prinsip ke-9, risk management is part of everyone's job. Mengelola risiko secara baik ialah inti utama praktik bisnis yang bagus dan merupakan tanggung jawab semua orang. Prinsip ke-10, successful risk-taking organization do not get there by accident. Untuk berhasil pada manajemen risiko, kita harus menanamkannya dalam organisasi melalui struktur dan budayanya. Proses manajemen risiko ada 3. Yang pertama yaitu penetapan konteks. Penetapan konteks manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, stakeholders yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko. Penetapan konteks manajemen risiko erat kaitannya dengan melakukan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup, dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko suatu perusahaan. Proses kedua yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko adalah penilaian risiko meliputi tahapan identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Proses yang ketiga yaitu penanganan risiko. Penanganan risiko yang berupa perencanaan atas mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusinya, sehingga penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Konsep risiko. Konsep risiko yaitu ada 3: hazard, peril, loser. Hazard adalah keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril atau bencana. Peril adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau bermacam kerugian. Loser adalah kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari pemaparan materi kami yaitu risiko berhubungan dengan ketidakpastian terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Dengan kata lain, manajemen risiko adalah suatu cara dalam mengorganisir suatu risiko yang akan dihadapi, baik itu sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang tak terpikirkan, yaitu dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko juga bisa disebut suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.